Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roseliana Eva Julia dengan NIM 220302041102 dari kelas PPD 2022. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai jaminan dan hak konstitusional warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, mengenai hak konstitusional. Hak konstitusional merupakan seperangkat hak bagi warga negara yang disepakati, diatur, dan dijamin pemenuhannya berdasarkan konstitusi negara. Hak konstitusional dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama tanggung jawab negara atau state responsibility. Yang kedua, hak warga negara atau citizen rights. Yang ketiga, hak asasi manusia atau human rights. Contohnya, melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Selanjutnya yaitu hak asasi manusia. Hak asasi manusia sendiri merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan setiap pelindungan harkat dan martabat manusia. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, prinsip dasar hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak, dan hak memperoleh pendidikan. Non-declarable rights atau hak yang tidak dapat dikurangi, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku, yaitu sesuai dengan pasal 28I ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, declarable rights atau hak yang dapat dikurangi. Sesuai dengan pasal 28C ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kewajibannya, setiap orang wajib tunduk terhadap pembatasannya ditetapkan dengan undang-undang semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan manusia lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Selanjutnya, yaitu penegakan hak asasi manusia. Sesuai pasal 7 ayat 1 Undang-Undang tentang HAM, setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia. Mekanisme hukum nasional, yaitu pertama, Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang tertera pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dan yang ketiga, Pengadilan HAM, yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pelanggaran HAM yang berat
atau genosida dan kesejahteraan terhadap kemanusiaan. Yang terakhir yaitu mekanisme hukum internasional. Yang pertama melalui Dewan HAM PBB, yang kedua Tribunal Ad Hoc atau Dewan Keamanan PBB, dan yang terakhir International Criminal Court. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.